Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perpajakan. Nah, kemarin kita itu membahas tentang teori-teori nih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hitung-hitungan. Oke, kita lanjut saja. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi objek pajak. Masih ingat objek pajak? Objek pajak itu hal-hal yang dikenai pajak, jadi dia bendanya ya. Lalu kita akan menganalisis cara pengenaan pajak. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung tarif masing-masing objek pajak. Langsung saja, yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, atau PPN disingkatnya. Apakah kalian pernah mendengar tentang PPN? Apa itu PPN? Bagaimana tarifnya? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Untuk tarifnya tersendiri adalah 10%. Apa sih maksudnya pertambahan nilai? Pertambahan nilai itu kan kalau misalnya dari pabrik Indomie misalnya. Indomie dari pabriknya misalnya nih ya, ibu nggak tahu harga aslinya dari pabriknya berapa. 1.000 dijual lah ke distributor, harganya 2.000. Nah, dari 1.000 jadi 2.000, ada nilai tambahnya kan. Nah, itu namanya pertambahan nilai. Lalu dari distributor ke ini ke warung-warung, jadi harganya jadi 3.000, nambah lagi tuh kan. Nah, itu adalah pertambahan nilai. Nah, tarifnya adalah 10%, lalu rumusnya adalah 10% dikali nilai objek pajaknya. Jadi ini mudah ya. Nanti kalau misalnya ada soal, tinggal kalau misalnya harga jualnya berapa, tinggal dikalikan dengan 10%. Lalu selanjutnya adalah bea materai. Nah, ini kalian mungkin sering melihat, mungkin kalian juga sudah pernah menggunakan materai ini. Apa itu bea materai? Nah, bea materai itu adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Tarifnya adalah 3.000 dan juga ada yang 6.000. Kalian pernah melihat yang 3.000, kalian mungkin seringnya lihat yang 6.000 ya. Apa sih bedanya 3.000 dan 6.000? Kalau misalnya yang 3.000 biasanya untuk transaksi yang bukan transaksi, jadi untuk surat yang nilainya itu di bawah 1 juta. Jadi antara 250.000 sampai 1 juta dia menggunakan materai 3.000. Kalau misalnya materai 6.000 itu biasanya untuk dokumen yang nilainya di atas 1 juta. Tapi mungkin kebanyakan kita melihat ya yang digunakan adalah materai 6.000. Jadi memang kalau 6.000 dia kekuatan hukumnya lebih besar. Lebih tinggi maksudnya. Lalu selanjutnya adalah dokumen yang menjadi objek bea materai. Nah, ini nih surat perjanjian, akta notaris, akta tanah, surat berharga, dan lain-lain. Jadi ini yang biasa menjadi objek bea materai. Nah, kalian pernah gunakan materai di surat-surat apa nih? Nah, ini materai 3.000 nih, penampakannya seperti ini. Kalau yang belum pernah lihat ya. Kalau ini adalah materai 6.000. Ini mungkin lebih sering kalian lihat. Oke, selanjutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Kalau tadi PPN itu untuk barang-barang biasa ya. Mungkin barang-barang sehari-hari yang setiap orang pun mungkin pernah membelinya. Kalau sekarang adalah untuk barang mewah. Nah, pajak ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Tarifnya 10% sampai
200%. Tuh lihat, 10% sampai 200%. Tinggi sekali ya, bisa sampai 2 kali lipat dari barang aslinya. Rumusnya adalah tarif dikali objek pajak. Seperti tadi ya, jadi kalau misalnya nanti harga jualnya berapa, menjadi dasar pengenaan pajaknya dikali dengan tarifnya. Nanti tarifnya ditentukan oleh Dirjen Pajak, berapa persen tarif pajaknya dari barang mewah tersebut. Contohnya adalah seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah mobil mewah punya Raffi Ahmad ya. Dan juga kapal pesiar, nggak tahu punya siapa. Nah, tapi yang pasti kalau Raffi Ahmad tuh banyak tuh pajaknya karena barang mewahnya banyak ya kan. Kalau kalian barang mewah apa yang kalian miliki? Nah, mungkin kalau misalnya yang punya mobil, nah itu juga termasuk barang mewah. Ada kendaraan bermotor itu termasuk barang mewah. Senjata api juga termasuk dalam barang mewah. Mungkin ada beberapa di antara masyarakat Indonesia yang punya senjata api, tapi memang harus melalui izin yang sangat ketat ya. Nah, selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Nah, apa itu bedanya bumi dan bangunan? Bumi itu permukaan bumi ya, dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Indonesia. Jadi kalau bumi ini lebih ke alamnya ya. Contohnya adalah pertambangan dan juga persawahan. Jadi yang digali di dalam dan ada yang ada di permukaan itu termasuk ke dalam bumi. Lalu apa itu bangunan? Kalau bangunan dia konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nah, jadi contohnya adalah rumah. Ada juga contohnya adalah kolam renang. Jadi kalian jangan berpikir bahwa bangunan itu hanya berupa gedung ya, tapi dia kolam renang juga. Terus kalau misalnya kalian ingin menghindari pajak gitu, kalian ingin membuat udahlah rumahnya di atas laut aja, tidak bisa karena itu termasuk ke dalam pajak juga karena dia dibangun di perairan juga ya, jadi tidak bisa itu. Kita langsung ke ketentuan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Tarifnya adalah 0,5%, kecil ya tarifnya, tapi tergantung nanti kalau misalnya nilai bangunannya besar ya, dia jadi besar lagi. Nilai jual kena pajak. Nah, nilai jual kena pajak itu adalah nanti yang akan dikalikan dengan tarifnya ya, nilai jual ini. Tapi ada ketentuannya nih. Kalau misalnya nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar, dia persennya adalah 20%. Kalau misalnya nilai jual objek pajaknya lebih besar atau sama dengan dari 1 miliar, dia dikalikan dengan 40%. Jadi nanti kalau misalnya nilai jual objek pajak itu adalah total dari bumi atau bangunan yang dimiliki, nanti dikurangi dengan nilai jual tidak kena pajak. Itu jadi nilai jual kena pajak. Apakah kalian bingung? Nanti kita akan bahas tentang cara perhitungannya. Jadi nilai jual kena pajak ini tidak semuanya ya dipajaki, tapi nanti hanya kalau misalnya nilai jual objek pajaknya si total bangunan bumi dan bangunannya itu kurang dari 1 miliar, itu hanya 20%-nya saja ya. Kalau misalnya dia lebih besar dari 1 miliar itu 40%-nya. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Luar biasa ya singkatannya. Ini singkatan yang panjang. Nah, kalau nilai jual objek pajak tidak kena pajak,
ini maksimal 12 juta. Jadi yang tidak dikenai pajak nih 12 juta. Jadi total nilai jual objek pajak nanti dikurangi dengan ini nih. Itu maksimalnya ya. Kalian tidak usah memikirkan ini bagaimana menghitungnya. Nanti di soal itu akan dicantumkan berapa nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah tarif PBB dikali persen NJKP dikali NJOPKP. NJKP apa? Nilai jual kena pajak. NJOPKP apa? Nilai jual objek pajak kena pajak. Nih tarif PBB kan yang ini ya. Ini tarif PBB. Lalu persen NJKP yang ini 20% atau 40%. Lalu dikali NJOPKP. NJOPKP ini nanti NJOP dikurangi dengan NJOPTKP. Apakah kalian bingung? Mari kita bahas. Kalau ibu tidak bingung ya. Kalau ibu bingung nanti kalian masih jadi ikut bingung. Ini contoh perhitungannya. Budera memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan harga jual 80 juta dan harga jual tanahnya 80 juta. Harga jual bangunannya 50 juta. Jika NJOPTKP adalah sebesar 12 juta, masih ingat NJOPTKP? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Maka PBB yang harus dibayar Budera adalah, oke, sekarang kita hitung ya satu persatu. Tahap yang pertama adalah kita totalkan dulu NJOP-nya, nilai jual objek pajak. Di sini harga jualnya adalah 80 juta dengan 50 juta. Totalin sama kita, 80 ditambah 50 sama dengan 130 juta. Ini nilai jual objek pajaknya. Jadi totalin ya semuanya. Kalian juga harus teliti melihat soalnya. Kalau misalnya di sini dikatakan 80 juta per meter gitu ya. Jadi kalian harus dikalikan lagi dengan luasnya gitu. Kalau ini kan sudah langsung nih, jadi enak ya. Nah, selanjutnya adalah nilai jual objek pajak tindak kena pajak. Di sini sudah dicantumkan yaitu 12 juta. Selanjutnya adalah kita hitung nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, yang tadi ibu sebutkan. Jadi si NJOP ini dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP. 130 juta dikurangi 12 juta sama dengan 118 juta. Nah, sudah kita dapat nih NJOPKP-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, sekarang kamu perhatikan ya, ini adalah 118 juta. Berarti kalau misalnya 118 juta ini kurang dari 1 miliar atau di atas 1 miliar? Kalau misalnya kurang dari 1 miliar berarti dia persen NJKP-nya itu adalah sebesar 20%. NJKP apa? Nilai jual kena pajak. Jadi tidak segini yang kena pajaknya ya, tapi dikali dengan 20% dulu. Oke, kita langsung saja daripada bingung-bingung bagaimana cara menghitungnya. Jadi total PBB yang harus dibayar yaitu tarif PBB dikali persen nilai jual kena pajak atau NJKP dikali dengan NJOPKP, nilai jual objek pajak kena pajak. Tarif PBB berapa persen? Itu adalah 0,5%, sorry. Lalu persen NJKP-nya, karena di sini nilainya adalah kurang dari 1 miliar, maka dia 20% saja dari NJKP-nya. Nah, dikali dengan 118 juta. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 118.000 per tahun gitu. Apakah kalian menemukan keanehan? Ibu akan kasih tahu cara mudah untuk cara mudah untuk menghitungnya. Jadi kalian nggak perlu pakai kalkulator. Nah, jadi di sini kalian lihat ya, di sini 118 juta, di sini 118.000. Nah, kalian lihat perbedaannya.
Berarti nanti kalian tinggal menghilangkan saja 3 angka di belakang koma. Nih, 3 angka di belakang koma jadi 118.000. Sama kan? Mudah kan? Nah, gini ya caranya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pajak penghasilan. Mohon maaf ini banyak gangguan ya. Karena ini screen recorder nih. Untuk pajak penghasilan itu apa sih? Nah, ini adalah pajak atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Wajib pajak masih ingat, wajib pajak itu adalah orang yang membayar pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, kita juga perlu mengetahui nih, ada penghasilan tidak kena pajak seperti tadi. Kalau tadi PBB itu NJOP, TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Kalau yang ini penghasilan tidak kena pajak. Jadi nanti penghasilan dikurangi ini. Jadi tidak semua penghasilan dikenai langsung dikalikan dengan tarif pajak ya. Ketentuannya adalah jika dia wajib pajak orang pribadi itu pengurangnya adalah 54 juta per tahun. Nah, kalau misalnya ternyata nanti dia punya istri atau punya anak, nah nanti per orangnya itu adalah 4.500.000 per tahun per orang ya. Jadi kalau misalnya punya istri, berarti ditambahin nih 54 juta ditambah 4.500.000. Terus ternyata ada satu orang anak, berarti tambah lagi 4.500.000. Sekarang cara hitungnya. Nah, kita harus mengetahui lapisan penghasilannya dulu nih. Lapisan penghasilan yang pertama adalah jika penghasilan 0 sampai 50 juta, itu tarif pajaknya adalah 5%. Jika penghasilannya 50 di atas 50 juta sampai 250 juta, itu tarif pajaknya adalah 15%. Ini setahun ya, penghasilan dalam setahun karena membayar pajak itu per tahun. Jika pajaknya di atas 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya adalah 25%. Jika di atas 500 juta, kayak Atta Halilintar nih, miliaran penghasilannya, itu tarif pajaknya adalah 30%. Kenapa dikatakan lapisan penghasilan? Nanti kita akan bahas ya. Untuk rumus perhitungannya adalah tarif dikali PKP. PKP itu apa? Penghasilan kena pajak. Sekarang kita menghitung contoh perhitungan PPh. Nah, ini baru nih bisa kita ketahui ya. Oke, kita contohnya adalah Tuan Zaki memiliki penghasilan 8 juta per bulan. Zaki memiliki istri nih, tidak bekerja ya istrinya. Kenapa istri tidak bekerja? Kalau istri bekerja nanti penghasilannya pun nanti diperhitungkan sebagai pajak. Dan 3 orang anak. Nah, PPh yang harus dibayarkan Tuan Zaki adalah Oke, yang pertama kita harus menghitung total penghasilan Zaki dalam setahun nih. Tuan Zaki kan 8 di sini kan 8 juta per bulan ya. Berarti kalau setahunnya adalah 8 juta dikali dengan 12. Totalnya adalah 96 juta. Langkah kedua adalah hitung penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak pribadi itu 54 juta. Untuk Tuan Zakinya dia 54 juta. Terus dia punya istri kan, berarti jadi 4.500.000. Lalu dia ada 3 anak, tambah tuh berarti 4.500.000 dikali 3, 13.500.000. Ini totalin hasilnya. Penghasilan tidak kena pajak adalah 72 juta. Bagaimana kalau Tuan Zaki ini jomblo? Nah, kalau Tuan Zaki ini jomblo, dia hanya penghasilan tidak kena pajaknya hanya 54 juta. Gimana kalau Tuan Zaki hanya punya istri? Berarti penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta ditambah dengan 4.500.000 saja. Oke, sekarang kita lanjut ya.
Sekarang hitung penghasilan kena pajaknya. Nah, ini total penghasilan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Tadi penghasilan dalam setahun adalah 96 juta dikurangi dengan 72 juta. Jadi penghasilan dalam setahun nih 96 juta dikurangi dengan 72 juta. Hasilnya adalah 24 juta. Nah, ini 24 juta ini masuknya berapa nih tarifnya? Berapa persen? Sekarang langsung kita hitung. Nah, kita hitung sesuai dengan persentase tarif. Total PPh yang harus dibayar adalah 5% dikali 24 juta. Berapa tuh? Jadi total PPh-nya adalah 1.200.000 per tahun. Kenapa sih 5%? Kenapa 5%? Karena kalian ingat nih, kalau misalnya dari rentang kok hilang? Kalau misalnya dari rentang 0 sampai 50 juta itu tarifnya adalah 5%. Di sini dia penghasilan kena pajaknya 24 juta. Berarti dia ada di rentang yang ini ya. Jadi 5% dikali dengan 24 juta. Hasilnya adalah 1.200.000. Mudah kan menghitungnya? Tentu saja. Jadi kuncinya sebenarnya kalian jangan pikirkan ini sulit. Sebenarnya ini mudah kalau kalian sering latihan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa disebut lapisan penghasilan kena pajak? Karena ini tarifnya berlapis ya, jika memang di atas 50 juta. Maksudnya bagaimana? Nah, Ibu akan kasih contoh. Seandainya nih ya, seandainya penghasilan kena pajaknya 120 juta. Nah, berarti dia ada di mana nih? Dia ada di lapisan ini ya. Dia ada di yang tarif kedua 15%. Jadi bukan 120 juta dikali dengan 15%, bukan. Tapi dia menjadi 2 lapis. Maksudnya bagaimana? Jadi lapis pertama adalah 50 juta. Jadi 50 juta penghasilannya itu dikali sama 5% nih. 50 juta penghasilannya di lapisan pertama. Sama dengan 2.500.000 ya. 5% dikali 50 juta. Nah, lapisan kedua adalah sisanya nih, 120 juta dikurangi dengan 50 juta berapa? Nah, itu adalah 70 juta. Jadi lapisan kedua adalah 70 juta dikali dengan tarif yang di lapisan kedua ini. Nah, dia 70 juta di rentang sini nih, 15%. Jadi totalnya adalah 10.500.000. Jadi total pajak yang harus dibayar adalah 13 juta. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya dia penghasilannya di atas 50 juta, contohnya 120 juta nih, 120 juta, dia kan ada di sini. Ada di sini rentangnya. Jadi tidak semuanya dikalikan dengan 15%. Ini keringanan dari pajak ya. Tapi yang 50 jutanya dulu dikali dengan 5%, baru nanti sisanya dikali dengan 15%. Sisanya itu 70 juta ya. 50 juta tambah 70 juta kan 120 juta ya kan? Oke. Sekarang kita lanjut. Oh, ternyata sudah selesai. Kita lanjut ke latihan soal ya. Tugas kalian silahkan dikerjakan di Google Classroom. Jika kalian masih bingung nih, kalian boleh bertanya di grup WhatsApp ya. Ibu yakin mungkin masih ada yang bingung. Jadi kalian boleh bertanya. Kalau misalnya butuh lebih jelas lagi, nanti ibu akan kasih diulang lagi nih perhitungannya nih. Kalian boleh bertanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.